Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan ayat 19, menjadi utusannya. Suatu ketika pada hari-hari itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan sepanjang malam ia berdoa kepada Allah. Ketika pagi tiba, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul, Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon yang dijuluki orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ ada sejumlah besar muridnya dan banyak orang lain dari seluruh Yudea, Yerusalem, dan daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka yang menderita karena roh-roh jahat pun disembuhkan. Semua orang banyak itu berusaha menyentuh dia, karena ada kuasa yang keluar dari dia dan menyembuhkan semua orang itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dengan pembaptisan, selain diangkat sebagai anak Allah, kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi murid dan utusan Yesus. Sama seperti para rasul dahulu, kita pun diajak menjadi rasul saat ini. Ketika Yesus memulai misinya, ia memilih 12 orang untuk menjadi sahabat dan rasulnya. Dalam pemilihan ke-12 orang itu, kita melihat suatu yang khas dalam cara Tuhan bekerja. Apa itu? Yesus memilih orang-orang yang biasa dan sederhana. Mereka bukanlah orang-orang yang profesional dengan tingkat intelektual yang tinggi. Mereka juga tidak memiliki kekayaan berlimpah atau jabatan yang penuh kuasa. Mereka dipilih dari orang-orang biasa yang melakukan hal-hal biasa. Apa yang dikehendaki Yesus adalah bahwa orang-orang biasa ini dapat menerima tugas darinya dan melakukannya dengan sangat baik. Dia memilih mereka yang kemudian menjadi rasulnya, bukan karena siapa mereka, melainkan karena kemampuan mereka untuk menjadi rasul yang baik di bawah bimbingan dan kuasanya. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, kita tidak boleh menolaknya hanya karena kita berpikir bahwa kita memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki apa-apa yang bisa diberikan untuk pekerjaan dalam kerajaan Allah. Tuhan mengambil apa yang dapat dipersembahkan oleh orang-orang biasa seperti kita dan menggunakannya untuk kebesaran kerajaannya. Apakah kita mau membuat hidup kita sebagai persembahan kepada Allah dan mengizinkan Dia untuk menggunakan diri kita sesuai kehendaknya?
Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan rasa syukur dan kemurahan hati atas semua yang telah Engkau lakukan bagi kami. Ambillah hidup kami dan semua yang kami miliki sebagai persembahan cinta untuk-Mu, yang adalah segalanya bagi kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.